Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Binti Nurul Lailatul Qadariyah dari PGMI, Faimah Milatinada dari EAT. Pertemuan ini kami akan membahas filsafat ilmu pengertian dan struktur. Yang A, pengertian pengetahuan. B, pengertian ilmu pengetahuan. C, perbedaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. D, struktur ilmu pengetahuan. Oke, untuk yang A, pengertian pengetahuan. Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran. Dan adapun pengetahuan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Ngatimin, pengetahuan adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari. Dan mungkin ini menyangkut tentang mengingat kembali sekumpulan bahan yang luas dari hal-hal yang terperinci oleh teori. Tetapi apa yang diberikan menggunakan ingatan akan keterangan yang sesuai. Yang kedua, menurut Noto Atmojo, pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Yang B, pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak semua pengetahuan adalah tergolong ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Contoh, yang pertama, ilmu alam hanya bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani, material saja. Ilmu-ilmu alam menjawab pertanyaan tentang beberapa jarak matahari. Yang kedua, ilmu psikologi hanya bisa meramalkan perilaku manusia jika lingkup pandangnya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Ilmu psikologi menjawab apakah seorang pemudi cocok menjadi perawat. Yang C, perbedaan ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan berlaku umum, sedangkan pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat pribadi atau kelompok, belum disusun secara sistematis karena belum diuji coba. Untuk yang terakhir, struktur ilmu pengetahuan. Menurut beberapa pendapat, yang pertama, Peter Erskine adalah ilmu perspektif, menyampaikan bahwa ilmu memiliki bangunan struktur. Yang kedua, Van Peusten mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata. Yang ketiga, menurut Hidayat Natmaja, bahwa ilmu memiliki beberapa struktur dan struktur ilmu tersebut memiliki beberapa lapis. Ilmu dapat dibedakan menjadi 3. Dalam penerapannya, ilmu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ilmu murni. Ilmu murni adalah ilmu yang hanya murni, bermanfaat untuk ilmu itu sendiri, dan berorientasi pada teoritisasi. Yang kedua, ilmu praktis. Ilmu praktis adalah ilmu yang langsung bisa diterapkan kepada masyarakat. Yang ketiga, ilmu campuran. Ilmu campuran adalah gabungan antara ilmu murni dan ilmu terapan. Sedangkan dalam fungsi kerjanya dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama, ilmu teoritis rasional.
Ilmu ini adalah ilmu yang memakai cara berpikir dengan sangat dominan, deduktif, dan mempergunakan silogisme, misalnya dogmatis hukum. Yang kedua, ilmu empiris praktis. Ilmu ini adalah ilmu yang cara penganalisaannya induktif saja, misalnya dalam pekerjaan sosial atau dalam mewujudkan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Yang ketiga, ilmu teoritis empiris. Ilmu ini adalah ilmu yang memakai cara gabungan berpikir induktif-deduktif atau deduktif-induktif.